Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK terjadi di Jawa Barat. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, setidaknya ada 73.000 lebih buruh yang terkena PHK dalam kurun Januari hingga Oktober 2022. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat menyebut, gelombang PHK ini sebagian besar terjadi pada industri padat karya yang berada di Sukabumi, Subang, Purwakarta, dan Bogor. Tingginya angka PHK disebut merupakan efek dari pandemi serta resesi ekonomi global yang mulai melanda negara-negara tujuan ekspor Jawa Barat di Eropa dan Amerika. Dan saya lihat hampir sebagian besar yang melakukan pemutusan hubungan kerja ini adalah perusahaan-perusahaan industri padat karya yang hampir sebagian besar adalah di sektor garment dan sektor alas kaki, yang hampir semuanya adalah perusahaan-perusahaan dengan ekspor ke Eropa dan Amerika. Terutama kita berharap mulai pembinaan BWI ILO ini perusahaan akan bisa bertahan gitu ya. Selain bertahan, mempertahankan produksinya, juga bisa mencoba mengalihkan, mencari pasar baru selain bayarnya dari Eropa dan mungkin Amerika. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran menilai, resesi ekonomi global membuat sejumlah negara membatasi pembelian barang-barang non-esensial seperti tekstil yang menjadi industri padat karya terbesar di Jawa Barat. Faktor lain seperti penggunaan teknologi juga turut menggeser keberadaan sumber daya manusia dalam industri. Fakta ini kelihatan misalkan dari kenyataan bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi kita sudah kembali ke 5%, labor market kita belum recover ya. Dulu cirinya ini aja, informality. Ketika Covid tahun 2020 terjadi, itu informalitas, jadi persen pekerja yang bekerja di sektor informal, berarti itu kan mereka yang bukan bekerja di pabrik-pabrik ya, itu meningkat 5%, dari 55 ke 60. Sampai Februari 2020 data BPS, itu angkanya masih segitu. Jadi sama sekali belum bergerak. Berarti artinya scarring itu terjadi. Nah, ini takutnya yang saya khawatirkan, ini fenomena PHK, terutama di Jawa Barat ini disebabkan kedua faktor terjadi dalam saat yang bersamaan. Jadi faktor business cycle yang short term karena adanya fenomena di global economy crisis, plus ditambah dengan yang lebih sifatnya jangka panjang, persistent strong trend. Nah, kalau ini combine together, ini agak cukup beresiko, berbahaya menurut saya. Arief menyarankan pemerintah daerah lebih proaktif untuk melindungi pekerja maupun pengusaha melalui skema pencegahan dan mitigasi seperti memfasilitasi negosiasi antara pekerja dan pengusaha saat terjadi PHK, memberi bantuan pada pelaku industri agar usahanya tetap jalan, serta memberikan pelatihan bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja agar mereka mampu berdaya kembali. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.